Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang berjudul Teror Pocong Mbak Sum akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Langsung saja, buat kalian yang tidak sabar, selamat menyimak dan salam horor. Awalnya, aku tidak yakin mau bercerita ini, karena dari sekian banyak pengalamanku, ini adalah salah satu kejadian yang menurutku paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, aku masih agak merinding kalau mengingat kejadian ini. Jadi, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau tidak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu, hari mulai petang. Temanku, si Adi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. "Bro, kamu tidak pulang? Bentar lagi maghrib loh." Aku bingung. Karena tidak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain menyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagiku. Aku perhatikan teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desaku berada. Waktu itu aku masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda, mesti merasakan geranjalnya batu kerikil. Desaku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku mengalah. Aku pun pulang meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama, karena aku jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukanku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar. Semua rumah tertutup. Menurutku ini aneh. Tidak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup, bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu terasnya. Pos kamling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi pun kosong. Aku tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan tidak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa aku sadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya aku bertemu dengan seseorang. Dari jauh, memang aku melihat siluet seseorang berdiri mau menyeberang jembatan. Tapi dia cuma diam. Aku pikir mungkin lagi menungguku karena memang jembatannya sempit dan tidak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin aku dekat, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Seolah tiba-tiba ada angin dingin dan begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat melihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempatku main sebelumnya. Tidak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. "Monggo." Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir
Mungkin beliau tidak mendengar salamku. Jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku sudah sering lewat sini karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya petang ini aku tidak melihat ada yang lewat. Aneh, seharusnya banyak orang lewat di sini selain aku, karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha tidak berpikir macam-macam. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga tidak lupa mengucap salam karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemerincing rantai sepeda terdengar jelas. Perasaanku jadi tidak enak. Kalau begini, biasanya sepedaku mau lepas rantainya. Aku cuma membatin. Jangan di sini losnya. Nanti saja di rumah warga. Dasar apes. Rantai sepedaku los beneran. Lepas rantainya beneran. Aku mengumpat keras-keras. Sialan, tapi begitu sadar aku mengumpat di pemakaman, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru membenarkan rantai sepedaku. Aku melihat depan belakang, masih belum melihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah aku tinggal. Di sela aku sedang benerin sepeda, aku mendengar suara seperti suara burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau tidak mau, aku akhirnya melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa melihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatianku. Seperti di balik salah satu pohon kamboja ada yang sedang mengintip melihatku. Aku menyipitkan mata, berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu aku tahu siapa yang menggertakku, aku menjadi lega. "Ngapain kamu di sini marip-marip seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desaku berada. "Rantai saya lepas, Pak," aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Ya sudah, sini, aku bantuin." Beliau membantu membenarkan rantaiku. Sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi. Tidak ada apa-apa. Karena yang aku lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Sudah, cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu. Jangan keluar-keluar lagi ya." Aku cepat mengayuh buat pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasakan saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku tidak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf, aku tidak bisa memberitahu. Karena apa yang mau aku ceritakan menyangkut privasi penting sebuah keluarga. Dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, aku ketemu dengan Adi di gor yang biasa digunakan buat olahraga. Aku bersama Adi memang beda sekolah. Dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temanku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es tebu, ngobrol ngalor ngidul. Tiba-tiba
Aku keingat kejadian petang itu. Aku ceritakan semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurutku seram itu. Tapi aku lupa detail ceritaku waktu aku ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi tidak tertarik dengan ceritaku, dan soal rumah sudah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Aku tahu, sepertinya Adi menutupi sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman seperti melihat ada orang yang mengintipku dari balik pohon kamboja. Sebelum Pak Iman datang, Adi masih tidak tertarik. Sampai akhirnya aku bercerita, aku ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu, aku tahu Adi tampak pucat dan melihatku dengan tatapan ngeri. Adi tidak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku tidak penasaran sama sekali, karena memang semua rentetan kejadian tidak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika aku di rumah dan ibuku bilang tidak masak, aku usul pada ibu, "Beli pecelnya Mbak Sum saja, Mak." Ibuku cuma melihatku dengan tatapan bingung. "Loh, kamu tidak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Mak?" kataku. "Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Aku cuma membatin karena aku baru tahu sekarang. Jujur saja, aku itu orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru aku dengar sampai aku ingat kejadianku bertemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Aku kaget. Aku tanya ibuku apa tidak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum. Beliau cuma bilang kalau tidak salah karena ibu ngelayat ke sana. Tapi ibu merasa ada yang aneh waktu pemakaman. Aku bertanya apa, tapi ibuku tidak mau ngasih tahu. Katanya pamali membicarakan kematian seseorang dan tidak pantas saja yang begituan diceritakan. Aku mendesak ibuku buat cerita karena aku sumpah penasaran sekaligus aku mau memastikan lagi. Ibu tetap kekeh tidak mau cerita, tapi ibu cuma bilang tidak ada yang diizinkan untuk melihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya saja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Aku baru ingat, bapakku biasanya membantu tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku menunggu bapak pulang kerja. Begitu bapakku pulang, aku langsung bertanya perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma melihatku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah tidak ada." Aku tidak mendapatkan info apapun dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lain. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola aku bertanya soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diam-diaman. Tidak ada satupun dari mereka yang mau bercerita. Aku akhirnya pulang, kecewa. Aku coba hitungin lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadianku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih tidak habis pikir kalau Mbak Sum sudah tidak ada 1 bulan yang lalu. Lalu yang aku temui waktu itu siapa? Intinya waktu berjalan cepat dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi bersama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini aku menghabiskan banyak waktu buat ngobrol sama dia dan sampai akhirnya dia nyeletuk. "Kamu masih penasaran kenapa aku tidak mau ngomongin soal Mbak Sum?"
Otomatis aku kaget. Sudah lama aku tidak tertarik lagi sama hal itu dan sudah meyakinkan mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak, jadi aku bilang, "Iya, aku masih tertarik." Adi melihat sekeliling seperti mau membicarakan rahasia negara. Kemudian dia melihatku sambil setengah berbisik, "Mbak Sum, jadi pocong bro." Mendengar hal itu, yang pertama kali aku ucapkan cuma, "Astagfirullah, kamu jangan ngaco di." Ucapku tidak percaya. Adi menyanggah ucapanku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diam mendengarkan Adi bercerita semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan mata sendiri. Adi masih terlihat takut. Terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritakan ini bakal mengejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi bercerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga tidak tahu karena dia tidak ikut menjenguk. Yang menjenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu tidak umum alias ganjil. Kalau dia dengar dari bapak dan ibunya sendiri, di mana Adi mencuri dengar waktu mereka ngobrol. Kalau Mbak Sum ini dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri tidak mau mengambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu melihat muka ibunya bercerita, wajahnya antara ngeri dan syok. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu sudah tidak boleh ada yang menjenguk lagi. Rumahnya seperti sengaja ditutup dan tidak menerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi bercerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi mendengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Tidak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga tidak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang melihat katanya tidak bisa ngomong apa-apa, seperti semacam syok melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Dan anehnya di sini, beberapa orang pintar baru melihat rumahnya ada yang langsung balik bilang kalau dia tidak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit. Katanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangin dari luar kota cuma menggeleng kepala. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat tidak membongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung tidak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan bapak juga tahu soal beginian, dan ibu juga. Tapi mungkin mereka tidak bercerita kepada aku, tidak mau. Jujur saja, waktu Adi bercerita, bulu kuduku merinding padahal hari masih siang. Aku tidak tahu
kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Su menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa melihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma membantu seadanya menyiapkan pemakaman. Adi sendiri cuma membantu memotong bambu, sementara dia melirik ke sana kemari memperhatikan gelagat keluarga yang mulai memasang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit sudah gelap dan suasananya sangat tidak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. "Niatku cuma ingin bantu bro," kata Adi. "Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat." Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi mendengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, "Untung kamu tidak ikut kemarin." Adi kaget, terus bertanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil menghisap rokok di tangannya. "Pingsannya mereka karena tidak kuat melihat." Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Sudah, tidak pantas ini diceritakan. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu melihat jenazah Mbak Su.